Mulai ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bening Cayaning Dwi Kinanti dengan NIM D41231391 dengan teman saya. Saya Muhammad Alvin Nur Hidayat dengan NIM D41231084. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait manajemen risiko di pabrik tempe Pak Nur Salim. Yang pertama yaitu pendahuluan. Salah satu sektor UMKM yang memiliki kontribusi signifikan terhadap industri tempe makanan tradisional yang tidak hanya digemari oleh masyarakat luas tetapi juga memiliki nilai gizi tinggi. Pabrik tempe Pak Nur Salim yang berlokasi di Jember telah beroperasi sejak tahun 1980-an merupakan contoh nyata dari usaha keluarga yang berhasil mempertahankan eksistensinya selama puluhan tahun. Dengan kapasitas produksi harian mencatat 50 kilogram kedelai yang diolah menjadi 700 plastik tempe. Pabrik ini menunjukkan potensi ekonomi yang cukup besar dan menjadi bagian integral dari warisan budaya lokal serta ekonomi lokal. Namun demikian, seperti halnya UMKM lainnya, pabrik tempe ini menghadapi berbagai risiko yang dapat mengancam kelangsungan dan profitabilitas usahanya. Risiko-risiko tersebut meliputi fluktuasi harga bahan baku, kedelai, kemungkinan kegagalan dalam proses produksi, masalah kualitas produk, serta tantangan dan pengemasan dan distribusi. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan manajemen risiko yang sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merumuskan strategi mitigasi efektif. Untuk rumusan masalahnya sendiri, yang pertama yaitu bagaimana proses identifikasi risiko yang dihadapi oleh pabrik tempe Pak Nur Salim dalam operasional produksi. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan pemeriksaan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau disebut SPP ERT pada pabrik tempe tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana penerapan sistem sanitation dan operasi prosedur standar SSOP dalam menjaga kualitas dan keamanan produk tempe di pabrik Pak Nur Salim. Next. Tujuannya sendiri yaitu untuk yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis proses identifikasi risiko yang dihadapi oleh pabrik tempe Pak Nur Salim dalam operasional produksi. Yang kedua, untuk mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga pada pabrik tempe tersebut. Dan yang ketiga, untuk menilai penerapan sistem sanitation dan operasi prosedur standar dalam menjaga kualitas dan keamanan produk tempe di pabrik Pak Nur Salim. Untuk manfaat penulisannya sendiri, yaitu menambah wawasan mengenai penerapan manajemen risiko dalam industri pangan, khususnya pada usaha kecil menengah seperti pabrik tempe. Yang kedua, melatih kemampuan analisis dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengevaluasi risiko yang mungkin timbul pada proses produksi. Dan yang ketiga, memberikan masukan dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas produksi melalui penerapan standar keamanan pangan, SPPRT dan SSOP. Next. Next. Untuk identifikasi risikonya sendiri ya, ada 4. Yang pertama, risiko proses produksi. Proses produksi tempe melibatkan beberapa tahapan penting yang harus dijalankan dengan tepat untuk menghasilkan produk berkualitas. Risiko bahan baku, maaf. Risiko bahan baku merupakan salah satu risiko utama yang harus dikelola dengan baik. Risiko bahan baku mencakup ketersediaan, kualitas, dan harga bahan baku yang dapat berfluktuasi dan mempengaruhi kelangsungan produksi beserta biaya produksi. Sebagai pabrik tempe Pak Nur Salim menggunakan kedelai dan ragi sebagai bahan baku utama dengan komposisi 50 kg
kedelai dan 1 kilogram ragi per produksi. Kedelai diperoleh dari gudang lokal dengan merek Pagoda dan kadang dari petani lokal. Risiko bahan baku yang dihadapi adalah fluktuasi harga kedelai dari harga normal yang dari harga normal Rp9.000 per kilo menjadi Rp11.000 per kilo saat harga naik. Meskipun harga naik, pabrik tetap membeli kedelai dengan jumlah yang sama, namun menyesuaikan jumlah pengemasan produk untuk mengurangi biaya. Dan yang kedua yaitu risiko proses produksi. Proses produksi tempe melibatkan beberapa tahapan penting yang harus dijalankan dengan tepat untuk menghasilkan produk berkualitas. Untuk resiko proses produksi yang pernah dialami adalah kegagalan fermentasi akibat pengukusan yang kurang lama. Kesalahan ini menyebabkan tempe tidak jadi atau rusak dengan bau tidak sedap, yang pernah menimbulkan kerugian hingga Rp1 juta. Kesalahan ini biasanya terjadi saat pergantian pegawai yang masih masa belajar, sehingga pelatihan dan pengawasan menjadi penting untuk meminimalkan risiko tersebut. Dan yang ketiga, risiko kualitas produk. Next. Untuk risiko kualitas produk sendiri adalah risiko kualitas produk tempe sangat berkaitan dengan proses fermentasi dan kebersihan selama produksi. Di pabrik tempe Pak Nur Salim, risiko kualitas produk muncul karena beberapa faktor. Yang pertama, pegawai tidak menggunakan APD dapur yang lengkap, sehingga berpotensi menimbulkan risiko kontaminasi dan kebersihan tempe yang kurang terjaga. Yang kedua, tempe tempat produksi yang seadanya dan kurang modern, yang dapat mempengaruhi sanitasi dan kenyamanan proses produksi. Dan yang ketiga, pengukuran menggunakan kayu bakar yang selain kurang efisien juga berisiko terhadap kesehatan pegawai akibat asap dan polusi. Semua faktor ini berpotensi menurunkan kualitas tempe dan meningkatkan risiko produk rusak atau tidak layak konsumsi. Peningkatan standar kebersihan dan modernisasi fasilitas produksi sangat dianjurkan untuk mengurangi risiko kualitas produk. Dan risiko yang terakhir yaitu risiko pengemasan dan distribusi. Untuk risiko pengawasannya sendiri pada pabrik tempe Pak Nur Salim dilakukan dalam kemasan plastik 1 on per plastik. Risiko pengemasan terkait dengan penyesuaian jumlah kemasan saat harga bahan baku naik, yang dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap nilai produk. Selain itu, pengemasan yang kurang standar dapat berisiko terhadap kebersihan dan daya tahan produk. Yang kedua, resiko distribusi. Distribusi di pabrik Pak Nur Salim dilakukan oleh pemilik dan 2 sales langganan yang mengambil produk setiap hari dengan jumlah bervariasi. Untuk risikonya sendiri yaitu meliputi ketidakpastian jumlah pengambilan yang dapat mempengaruhi perencanaan produksi dan stok. Namun keberadaan pelanggan tetap membantu mengurangi risiko ketidakpastian pasar. Pengelolaan risiko pengemasan dan distribusi yang baik sangat penting untuk menjaga kualitas produk sampai ke konsumen dan memastikan kelancaran penjualan. Untuk selanjutnya yaitu SPP IRT. Pemeriksaan SPP IRT dilakukan oleh tenaga pengawas pangan kabupaten atau kota secara menyeluruh, meliputi evaluasi sarana produksi dan proses produksi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa IRTP memenuhi standar keamanan pangan dan menghasilkan produk yang layak konsumsi. Berikut ini merupakan formulir pemeriksaan SPP IRT yang digunakan dalam proses evaluasi tersebut. Pada pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga, meliputi nama dan alamat fasilitas yang diperiksa,
kabupaten, provinsi, nomor PRT ada atau tidak, pemilik fasilitas siapa, penanggung jawabnya siapa, jenis pangannya berupa apa, tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa pemeriksaan SPP IRT dilakukan, dan nama pengawas pangan tersebut siapa. Cara penetapan ketidaksesuaian sarana produksi pangan IRT, satu, pemeriksaan sarana produksi pangan dilakukan berdasarkan cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga. Dua, pembubuhan centang apabila jawaban yang ada pada kotak dalam kolom yang telah tersedia menurut kategori ketidaksesuaian yaitu minor, mayor, serius, atau kritis yang ditemukan dalam pemeriksaan. Elemen yang diperiksa ada 37 elemen yang di dalamnya ada A sampai N elemen dari tiap-tiap bidang yang diperiksa, yaitu pertama A, lokasi dan lingkungan produksi, B, bangunan dan fasilitas, C, peralatan produksi, D, suplai air atau sarana penyediaan air, E, fasilitas dan kegiatan hygiene dan sanitasi, F, kesehatan dan hygiene karyawan, G. Pemeliharaan dan program hygiene dan sanitasi. I. Pengendalian proses. J. Pelabelan pangan. K. Pengawasan oleh penanggung jawab. I. Penarikan produk. M. Pencatatan dan dokumentasi. Dan N. Pelatihan karyawan. Dari formulir SPP IRT yang telah kami periksa, ada terdapat dua ketidaksesuaian kritis, 7 ketidaksesuaian serius, 12 ketidaksesuaian mayor, dan 16 ketidaksesuaian minor. Sehingga level IRTP pada pabrik tempe Pak Nur Salim ada di level 3. SPP IRT yang diberikan apabila IRTP masuk level 1 dan 2. Karena pabrik Pak Nur Salim termasuk IRTP yang masuk peringkat level 3, maka dari pemeriksaan sarana produksi rumah tangga, IRTP IRT harus melakukan audit internal dengan frekuensi minimal 1 kali dalam 2 minggu. Untuk selanjutnya SSOP. SSOP sendiri merupakan bagian penting dalam menjaga kebersihan dan keamanan produk pangan di industri rumah tangga. SSOP berfungsi sebagai pedoman operasional yang memastikan setiap tahap produksi dilakukan dengan standar sanitasi yang tepat sehingga produk yang dihasilkan aman dan bermutu. Penerapan SSOP yang konsisten membantu mencegah kontaminasi kontaminasi dan menjaga kualitas produk tempe yang dihasilkan oleh pabrik. Oleh karena itu, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SSOP menjadi langkah krusial dalam proses pengawasan keamanan pangan. Berikut merupakan tabel sanitasi standar operating producer prosedur dari pabrik tempe Pak Nur Salim. Ada 8 kunci pokok sanitasi yang telah kami periksa. Berikut merupakan prosedur, monitoring, dan koreksinya. Dari tabel sanitasi, dari tabel 8 kunci pokok sanitasi tersebut, eh, SSOP yang telah didata menunjukkan adanya perhatian terhadap keamanan air, kebersihan peralatan, dan pencegahan kontaminasi silang. Air yang digunakan untuk produksi harus terjamin kebersihannya melalui pengecekan rutin, pembersihan tandon dan pipa, serta uji ulang mutu air. Peralatan yang kontak langsung dengan bahan pangan juga dibersihkan secara rutin untuk menjaga higienitas. Begitu pula dengan area produksi yang wajib steril sebelum dan sesudah kegiatan. Selain itu, fasilitas sanitasi seperti tempat cuci tangan dan toilet sudah menjadi bagian penting dari prosedur kebersihan. Fasilitas ini harus selalu tersedia, lengkap, dan dibersihkan serta secara berkala agar mendukung budaya kerja yang higienis. Upaya pencegahan pencampuran juga terlihat
dengan adanya pemeliharaan berbangunan, penerangan, dan pembuangan limbah sesuai prosedur. Dengan langkah ini, potensi kontaminasi dari lingkungan dapat diminimalisir. Namun, pada aspek pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan bahan toksin, data yang tersedia masih belum lengkap. Padahal bagian ini sangat penting untuk memastikan bahan berbahaya tidak mencemari produk. Meski demikian, terdapat prosedur yang baik pada aspek pengawasan kesehatan karyawan, yakni pemeriksaan kondisi fisik sebelum bekerja, serta larangan bekerja bagi yang sakit. Hal ini menunjukkan perhatian terhadap faktor manusia sebagai potensi sumber kontaminasi. Terakhir, pengendalian hama sudah diatur dengan jelas melalui pencegahan masuknya hewan, pembuangan sampah rutin, serta penggunaan perangkap dan pestisida bila diperlukan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Mohon maaf, Alvin masih di mute mikrofonnya. Untuk kesimpulannya sendiri, yang pertama yaitu proses produksi tempe memiliki berbagai potensi risiko, mulai dari bahan baku, pengolahan, kualitas, hingga distribusi. Risiko yang paling dominan terletak pada kualitas bahan baku kedelai, proses fermentasi, serta kebersihan lingkungan produksi. Dan yang kedua, identifikasi risiko menunjukkan adanya kemungkinan dampak berupa penurunan mutu produk, kerugian finansial, serta terganggunya kepuasan konsumen. Oleh karena itu, pengendalian risiko menjadi aspek penting dalam menjaga keberlangsungan usaha. Dan untuk yang ketiga, penerapan manajemen risiko melalui standar SWPRT dan SSOP telah dilakukan, namun masih perlu perbaikan terutama dalam aspek kebersihan ruang produksi, pencegahan pencampuran bahan berbahaya, serta pengawasan distribusi. Dan yang terakhir, upaya penerapan manajemen risiko yang baik tidak hanya meningkatkan kualitas dan keamanan pangan, tetapi juga memperkuat daya saing usaha tempe sebagai produk pangan lokal yang banyak diminati masyarakat. Untuk sarannya sendiri yaitu perbaikan manajemen produksi, pabrik perlu memperketat pengendalian mutu bahan baku kedelai termasuk memastikan kualitas dan kebersihan sejak tahap penerimaan hingga penyimpanan agar resiko penurunan mutu produk dapat diminimalisir. Yang kedua, penerapan standar kebersihan dan keamanan pangan. Untuk menerapkan standar SSOP secara lebih konsisten, khususnya dalam hal sanitasi ruang produksi, personal hygiene pekerja, serta pencegahan kontaminasi silang. Dan yang ketiga, penguatan sistem distribusi. Perlu adanya pengawasan lebih lanjut terhadap proses pengemasan dan distribusi agar produk tetap higienis dan memiliki daya simpan yang optimal sampai ke konsumen. Dan yang keempat, peningkatan pengetahuan dan pelatihan. Pemilik dan pekerja pabrik diharapkan mendapatkan pelatihan rutin mengenai manajemen risiko, keamanan pangan, dan inovasi proses produksi, sehingga usaha dapat lebih berdaya saing. Dan yang terakhir, rencana kontingensi. Pabrik sebaiknya menyusun rencana darurat contingency plan untuk mengantisipasi risiko yang lebih besar seperti keterlambatan pasokan keterlambatan pasokan bahan baku atau kerusakan peralatan produksi. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wis record ra? Stop recording.